pada Munas Nahdlatul Ulama, Musyawarah Nasional NU bulan yang lalu di Banjar, Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Barat itu. Ada pertanyaan. Pertanyaan ini berangkat dari pembagian orang kafir di dalam kitab fikih. Di dalam kitab fikih itu orang kafir ada yang disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu artinya orang kafir yang ada di bawah tanggungan atau tanggung jawab dan perlindungan orang Islam. Yaitu orang kafir yang tinggal di negara Islam dan mereka dijamin keamanannya oleh umat Islam. Ini namanya kafir zimmi. Status sosial mereka tentunya di bawah umat Islam. Karenanya orang kafir zimmi kalau bangun rumah, rumahnya gak boleh lebih tinggi daripada punya orang Islam. Itu kafir zimmi, harus lebih bawah. Lalu yang kedua kafir harbi. Kafir harbi, harbi ini artinya perang. Mengapa perang? Karena mereka bermusuhan dengan kita. Dikatakan kafir harbi karena antara kita dengan mereka terjadi peperangan. Baik peperangan yang sedang terjadi atau peperangan yang diperkirakan pada masa-masa yang akan datang. Mengapa? Karena mereka membentuk suatu negara dan negara ini beda dengan negara kita. Dan mereka memang ada permusuhan dengan kita, sama-sama mengintai, sama-sama mengancam atau menjadi ancaman. Itu namanya kafir harbi. Lalu ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini kafir negeri kafir yang ada perjanjian gencatan senjata dengan kita. Itu kafir. Ada negara kafir mengadakan gencatan senjata dengan kita. Itu namanya mu'ahad. Ada kafir musta'man. Musta'man ini artinya orang kafir ya, yang datang ke negara kita dengan jaminan keamanan karena mendapat visa atau suaka politik seperti diplomat, utusan negara luar, atau orang yang bawa visa pelancong dan lain sebagainya. Nah, dari klasifikasi pembagian 4 macam orang kafir ini ada pertanyaan. Orang kafir di Indonesia kira-kira masuk yang mana? Mau masuk kafir zimmi gak bisa. Mengapa? Kafir zimmi ini status sosialnya di bawah orang Islam. Yang di sini malah selevel, setingkat. Malah kalau bikin rumah lebih besar daripada rumahnya orang Islam, lebih kaya, berarti bukan zimmi. Mau dikatakan kafir harbi, satu negara dengan kita, bukan negara lain. Satu negara. Kalau sebagian ulama kita, yaitu Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani Al-Makki, dalam fatwanya Qurratul Ain mengatakan orang kafir yang ada di negara-negara muslim gak ada yang zimmi, harbi semua. Ini zaman sekarang. Sebagian ulama mazhab lain selain Syafi'i juga mengatakan begitu harbi, cuma gak berani mengatakan harbi. Mengapa? Karena umat Islam sekarang takut kalah memang dengan orang-orang kafir. Ini sekarang. Nah, keputusan kemarin gak memasukkan pada harbi. Mau dimasukkan kafir mu'ahad, jelas bukan. Karena memang bukan negara lain. Mau dikatakan musta'man, jelas bukan. Kalau begitu masuk yang mana? Tidak masuk kepada keempat-empatnya, tapi mereka kafir. Ya tetap kafir, cuma bukan yang keempat-empatnya. Ini informasi yang kita dengar dari keputusan Bahthul Masail di Munas. Kemudian ada orang-orang liberal yang menggelar wawancara ya di luar. Dia mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama tidak menganggap orang-orang non-muslim di Indonesia sebagai orang kafir, tapi mereka adalah non-muslim warga negara, bukan orang kafir. Sebenarnya keputusannya gak begitu. Nah, yang wawancara ini kalau gak salah 2 orang, dan kedua-duanya liberal.